lagi sama kita Nanino Entertainment. Di sini gue Rangga Artisya Murti dan gue Jessi Lenora dan bintang tamu tersayang kita Kathleen. Asik nih. Asik. Dia teman kita nih di LSPR, salah satu orang yang punya pengalaman tentang toxic relationship. Nah, di sini gue mulai pertanyaan kali ya, Je. Boleh, Untuk kita masukin. semua dan sebelum mulai gue mau nanya kabar berdua. Baik. Baik. Baik, Tuhan. baik. Masih berada di toxic relationship? Oh, Enggak, udah puji Tuhan. Bye bye, Udah toxic. Berarti kita bisa sharing-sharing di sini. Bisa Ya? dong. Aman. Oke, di sini kita bakal berbagi pengalaman untuk teman-teman yang masih ngalamin di situasi tersebut dan juga mungkin entah itu teman, saudara, sahabat, keluarga itu masih berada di toxic relationship, dan gua harap di sini kita sharing dan bisa berbagi pengalaman yang asik dan juga memberi pelajaran yang berarti buat kalian semua. Bener banget. Kita langsung ke pendapat pertama aja ya. Bagaimana nih pendapat lu tentang toxic relationship? Boleh dijawab siapa dulu? Oke, gue dulu ya. Silakan, kamu. Pendapat gue ya tentang toxic relationship. Iya, santai aja kita. Lu mau sedih-sedih juga nggak apa-apa. Santai aja kan. Emosi juga nggak apa-apa karena di sini. Marah-marah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue luapin Tapi semuanya. jangan sebut nama aja. Oh, iya, Karena itu jangan kan- keceplosan ya, karena guys. itu kan Oke, ini. Kita Amin disensor ya. deh. Jadi menurut gue toxic relationship tuh hubungan yang nggak seimbang. Nggak seimbang Ram, gimana? Jess. Nggak seimbang gimana tuh? Gak seimbangnya tuh jadi salah satu pihak itu gak diuntungkan gitu loh, gak didukung atau disakiti, tapi salah satu pihaknya doang, jadi rugi hubungan. Tapi bukannya kalau sebuah hubungan itu dimana kalau misalkan lu berani memulai hubungan berarti lu harus berani tersakiti dong? Bener, harus tahu resikonya. Tapi kalau nih, dalam hubungan tuh harus saling menguntungkan. Betul. Kalau lu saling ngerugiin, ngapain dalam hubungan? Menguntungkannya gimana nih, Jack, kalau gue boleh tahu? Kayak lu Menguntungkan dibeliin dalam hal makanan positif, gitu. dalam hal positif. Oh. Saling berbagi kasih sayang, saling berbagi hal materi, contohnya. karena kalau toxic relationship tuh rugi physically and mentally, bener gak? bener banget, apalagi mentally lu harus kuat. Berarti kalau bagi lu berdua tuh kalau keuntungan gitu kayak split bill gitu ya? Kayak Iya. misalkan Bisa. bayar makan Itu setengah-setengah. salah satu lah Enggak ya. juga sih, Oh, tapi oke. bisa juga. Oh, bisa juga? Bisa juga. Oh. Yaudah, kita langsung ke pertanyaan kedua aja ya. Apa tuh? Biar lu berdua langsung mengekspresikan nih Aduh, gue emosional. udah gak sabar nih. Bener Udah sabar banget. banget emang ya. Bener-bener gak sabar banget. Nah, kalau menurut lu nih, pengalaman lu cara ngeudahin atau ngeselesain hubungan yang toksik itu gimana? Dari lu dulu deh, Ji. Gue Lu ngeudahinnya gimana? Atau langsung lu tampol orangnya atau kayak enggak, lu lu jangan baik-baik? main kekerasan dulu nih. Dari diri lu dulu deh, lu introspeksi diri. Ada yang salah nggak sama diri lo? Baru lu lihat pasangan lo yang satunya nih, pasangan lo. Kayak, nih orang udah bener apa lo? Udah nggak treat lu like a queen nggak? Tapi nih, J, kalau dari pengalaman gue, sorry gue potong ya, cewek itu suka playing victim. Kalau dari pengalaman gue, kayak misalkan nih, kita udah kita kasih perhatian, udah kita kayak kasih pengertian yang baik tuh, tetap aja cewek tetap ngerasa kurang. Bentar, gue potong lagi nih. Ini play Setuju victim nggak? nggak? Setuju Ini nggak? play Setuju victim nggak? nggak? Setuju nggak? Menurut gua, playing victim tergantung. Menurut gue cewek sama cowok bisa sama-sama Bisa play dua-duanya. victim. Gak harus cewek. Karena kunci dalam suatu hubungan tuh satu, saling percaya. Kalau lu berdua nggak saling percaya, lu susah. Kalau lu nggak ada yang percaya, Bullshit, salah satu bullshit. ada playing victim. Nah, Ada Kunci yang suatu saling hubungan ngerugiin. pukul-pukulan. Jangan Itu nggak boleh. abusive. Saling percaya satu sama lain. Menurut lu gimana? Setuju. gue setuju banget sih. Dan buat build up kepercayaan itu susah. Bener banget. Apalagi kalau tuh kepercayaan udah dihancurin. Layaknya piring yang dibanting, mau dilem juga nggak bakal mulus. Kan piringnya plastik. Piring keramik ya, Bon. Ya, gue nggak no komen lah kalau kepercayaan gitu. Kita lanjut ke Dan sedih dong lah. Gue lanjut ke lu, Kat. Gimana, Kat, menurut lu, Kat? Dari perspektifnya Jessi, sekarang perspektif dari lu gimana? Tentang nyelesain hubungan toksik. Apa lu belum selesai ya sama Udah masalah lu? dong, Oh, udah. belum. Udah. Berarti gimana? Menurut gue cara keluarnya, cara udahinnya Iya, cara ngeudahin atau selesaiin. Kan beberapa orang kan dia bertahan di hubungan toksik itu karena dia nggak tahu cara ngeudahinnya, atau ada yang kayak ngerasa kayak udah gue udah malas nyari yang baru, makanya dia bertahan di hubungan itu. Ada nggak temen kayak gitu? Kayak gue udah malas nyari yang Ada. baru. Ada kan? sih. Nih, sorry gua kan. lanjut. Nyelesainnya tuh sebenarnya kalau misalkan lu berdua emang bisa diomongin baik-baik, ya lu omongin baik-baik. Tapi kalau misalkan nggak ada yang diomongin, nggak bisa diomongin baik-baik, mending udahin satu sisi dari satu sisi. Soalnya kalau lu bakal terus kejebak di toxic relationship lama, lu bener-bener yang kayak mental lu tuh bakal terus keganggu. Bener. Gitu sih. Oke, sekarang gue sampein yang menurut gue ya. Iya.
Jangan sedih gitu dong, Kat. Santai Enggak, aja. gue santai, gak apa-apa. Gimana menurut lu? Musik tuh Menurut- musik. Iya. Menurut gue orang yang dalam toxic relationship tuh biasanya yang dirugikan nih ya, yang dirugikan tuh biasanya nggak nyadar. Atau kalau dia nyadar, dia bakal tetap maunya bertahan di situ karena dia ngerasa dia stuck di situ dan dia nggak tahu lagi mau gimana. Makanya itu menurut gue cara ngudahinnya tuh emang butuh bantuan orang lain sih, Rang. Butuh bantuan orang lain tuh kayak misalkan temen atau keluarga Iya, atau buat gimana? Orang nyadarin. terdekat. Iya orang benar. terdekat. Untuk ngingetin kok lu ngapain sih sama dia? Iya, Lu karena nggak susah nyadar. banget. Lu nggak nyadar kalau lu udah disakitin sama dia tuh berkali-kali. Makanya gue pernah dengar kata-kata gini. Lu udah disakitin, bukannya sadar malah sabar. Jadi kalian harus lebih lihat ke pasangan kalian tuh kayak gimana. Nah, kalian pada lihat ya, perhatiin nih cewek-cewek ini, mereka berdua udah berhasil dari lepas dari Harus toxic. lepas. Harus Kalau lepas nggak, sih. Kalian yang tersiksa. Percuma hubungannya nggak benar. Benar. Apalagi yang punya trauma itu bisa bertahun-tahun lo healing. Sembuhin tuh susah banget. Healingnya tuh Apalagi susah, guys. yang punya trust issue. Wah, itu susah banget. Jadinya mau ke orang lain trust issue juga susah ya. benar. Ya gue pernah ngalamin di mana gue deket sama cewek itu tuh ngalamin trust issue, terus akhirnya berdampak ke gue juga. Iya, Nah, benar. kan? Itu tai sih rasanya. Susah kan? Itu tai sih. Benar. Ya kita langsung ke pertanyaan ketiga aja ya. Oke. Nah, bisa nggak sih dari toxic itu dirubah jadi healthy? Dari lu dulu aja. Menurut gua itu tergantung dari lu berdua lagi. Gimana lu berdua membangun hubungan, sama-sama punya komitmen atau enggak, sama-sama punya kepercayaan atau enggak. Kalau kalian berdua sama-sama punya komitmen untuk merubah tuh toxic menjadi healthy relationship, pasti bisa. Dan apalagi udah punya kemauan ya, itu pasti bisa. Tapi kalau cuma salah satu yang mau, cuma salah satu yang kayak berharap, nih gue yakin nih cowok gue bakal berubah, gue yakin nih cewek gue bakal berubah. Jangan harap orang berubah karena diri lo, Benar. karena itu bakal susah. Orang berubah harus karena kemauan dari diri Quotes sendiri. of the day. Kalau lu gimana, Kat? Gue sih setuju juga ya sama Jessie Lu karena setuju aja dari lu sendiri dong. ya gue sendiri Iya tuh deh, ya. Dari karena lu sendiri. karena gini menurut gue komunikasi itu dalam hubungan juga penting ya nggak Jess? Setuju. Bener Tapi banget. paling penting sih emang komunikasi sih. Iya karena kalau nggak dikomunikasiin ya gitu jadinya salah satu doang yang Miskom. ngerasa miskom jadinya kan. Bener. Makanya butuh keberanian juga buat ngomongin bareng-bareng dan butuh apa ya bijaksana juga sih buat komunikasiinnya. Karena Bener-bener. bisa jadi berantem juga kan kalau misalnya komunikasiinnya salah. Mau apapun itu komunikasi yang berhubungan ke negatif atau positif, apapun itu harus diomongin. Dan kalian harus berani tanggung resikonya juga sih ya. Karena antara hubungan kalian berlanjut atau emang sudah cut di situ. Kayak gini nih contohnya, lu lagi suka nih sama orang, lu pengen confess, lu cuma kasih tau kayak ya gue suka sama lo gitu. Nah lu tuh kalau udah ngasih tau kayak gitu, lu harus nerima resikonya, mau diterima atau ditolak gitu. Betul. Intinya kalau misalkan lu udah main api, udah siap kebakaran lah ya. Iya Intinya benar, gitu lah ya. bener banget. Nah, ini nih pertanyaan yang paling asik nih, Lik, Bel. Ini pertanyaan terasik kita nih. Apa nih? Apaan tuh, Rang? Pengalaman tertoksik lu Nah, pengalaman tertoksik lu apa nih? Kalau gue boleh tahu. Waduh. Gak usah spesifik sih, santai aja Menggali kita. masa lalu ya. Ya, Siapa kita, duluan? kita sedikit wisata masa lalu lah kalau kata Hindia. Siapa Gimana pengalaman duluan? Si tertoksik? boleh duluan ya. Gue duluan. Iya, Jessie duluan. Kalau gue pernah ngalamin yang namanya abusive. Iya, sayang. Abusif itu apa sih? Abusive tuh kayak kekerasan dalam hubungan. Jadi Oh, gue pernah dipukul, gue Waduh. pernah dijedotin, pernah. Sekarang ngomongnya udah santai ya, Bu ya. Oh Udah iya, lewat ya? udah lewat. 3 Oke. tahun lalu by the way. Oke. Dan lu proses healing lu seperti tadi lu bilang proses healing lama kan? Sampai sekarang Masih takut? masih belum siap dalam hubungan. Jadi Oh. kayak lu bener-bener harus siap dalam hubungan. Apalagi lagi kuliah ya. Paling males yang namanya hubungan tuh main-main karena buang-buang waktu guys. Siap. Udah makin dewasa kita. Iya, bentar lagi lulus kuliah lu nikah. Jangan main-main. Jadi Bener, lu bener. mendingan serius deh, lu cari pasangan yang emang your type gitu. Tapi ingat guys, cewek butuh kepastian, cowok butuh kepastian. Yang lama-lama biasanya kalah sama orang yang langsung kasih kepastian. Siap. Siap, J. Gitu. Berarti lu pas lu dipukul itu keluarga lu tau? Kalau gue boleh Nggak ada tahu. yang tahu. Ada yang tahu? Gue baru ngasih tau nyokap juga tahun ini. Gak Dan cuman ekspresi abusive, nyokap lu? nyokap gue kaget. Tapi Nggak- orang itu eh, dekat sama keluarga lu? sempat kenal sama nyokap, sempat dekat sama nyokap, sempat kontakan juga sama nyokap dulu Waduh. pas pacaran. Nah Bad sejak impression putus udah enggak, gue udah gak pernah cerita apa-apa lagi ke nyokap. Dan gue juga baru kasih tahu nyokap tuh tahun ini. Dan Nggak cuma ekspresi nyokap abusive by the way, Gimana pada itu? posesif juga. Tuh. Lengkap banget aja calon neraka. Lengkap banget. Lengkap banget aja. Parah. Kalau lu gimana, Kat?
Kalau gue sih lebih ke gue yang buta gitu sih. Tapi cowok gue ini juga mantan gue ini brengsek banget. Jadi dia tuh Kayak Dilan atau Nathan? enggak sih, enggak dulu. Lebih brengsek daripada Lebih itu? brengsek. Jadi dia tuh selingkuh sama satu cewek. Jadi gini guys, gue sama mantan gue itu Ini maaf gue potong. Kita Apa? sedikit wisata masa lalu nggak apa? gak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku Kadang siap kok. kadang masa lalu itu nggak cuma dijadiin kenangan, juga dijadiin pelajaran. Setuju. Benar. Pelajaran terbaik itu dari masa lalu. Betul. Benar. Oke lanjut. Lanjut. Jadi gue pacaran nih sama mantan gue 3 tahun selama gue SMP guys. Lama banget anjing lu pacaran 3 tahun. Jadi gue itu sama mantan gue putus nyambung selama 3 tahun tuh 5 kali. Oke, alasannya jelas apa nggak nih putus nyambungnya? Alasannya karena dia selalu main sama satu cewek ini yang selingkuhan itu, tapi Oke. cewek yang sama terus. Dan gue diajak balikan terus, gue masih mau terus sama dia. Oke. Jadi gue sebuta itu. Emang Walaupun kadang orang itu cinta nyakitin gitu lu, ya? Iya, tetap mau balikan. mau. Dan yang paling mungkin yang paling nyayat hati gue ya. Jadi mantan gue ini tuh suka mainin badan gue. Contoh mainin badannya gimana? Contoh main bareng gimana tuh? Kalau nggak usah spesifik banget, Iya. kita berbicara secara dewasa. Sebisanya aja ya. Ya mungkin misalnya kayak narik gue ke pojokan terus kayak maksa buat jadi dia kayak bekap gue terus megang kayak Oh. depan atas and belakang bawah gitu. Oke. Dan gue itu tipe yang gak bisa langsung bereaksi, jadi gue nggak bisa langsung berontak. Iya benar-benar. Gue juga. Jadi lu diem dulu, reaksi dulu Iya. gitu. Oke. Dan sampai-sampai mungkin yang paling parahnya maksa ini ya di bibir ya, Masa cium lah ya. maksa ciuman ya. Tapi lu tolak. Gue tolak. Bagus. Maksudnya mulut gue sebenarnya gak gimana gitu juga enggak. Cuma maksudnya kayak gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi lingkungan lu nggak ada yang ngebantuin lu di situ? Atau di situ kondisi lu berdua doang? Itu bodohnya gue, karena gue tuh ngumpet-ngumpet gitu loh. Jadi gue emang sengaja orang-orang gak tahu. Berarti ya itu resiko yang harus lu Benar. tanggung juga sih. Istilahnya tuh kayak ya udahlah mau gimana pun juga itu resiko yang harus tapi lu tanggung. untungnya dia nggak kayak langkah yang lebih jauh. Ya, Iya. untungnya diselamatkan oleh Tuhan. Benar banget. Oke, berarti itu menurut lu berdua lah ya. Benar banget. Itu menurut cerita-cerita kalian yang tertoksik yang pernah kalian alamin. Dan kita lanjut ke sebelum maaf nih kalau misalkan terlalu wisata masa lalu ya. Nggak Karena di sini apa-apa. kita kan sharing ke para penonton supaya yang ngalamin tuh ya bisa cepet-cepet cabut lah. Kita kan udah kuat cuy. Benar. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Dan kalau menurut lu nih, perlu nggak sih hubungan toksik itu dirubah sedemikian rupa supaya jadi healthy? Atau ya udah pasangan yang toksik itu dibuang jauh-jauh aja? Sebelum lu jawab, gue bakal sharing dulu ya. Oke. Karena gue punya pengalaman di mana temen gue itu tuh kayak dia tuh awalnya toksik. Gue akuin dia awalnya toksik, kayak dia itu tuh sering ngatain ceweknya pakai kata-kata kasar, sering main kasar sama cewek-ceweknya. Tapi dia itu tuh dia selalu ngomong ke pacarnya tuh gini, gue bakal berubah dan tolong lu nunggu gue. Dan emang prosesnya emang ada, tapi ya gimana ya, namanya juga anak muda kan pasti kan kehilangan suatu proses, kan pasti kehilangan dengan ajakan teman-teman ya nggak sih. Kayak dia tuh di mana tuh dia di saat dia udah pengen berubah, di tengah-tengah tuh balik lagi. Nah Bisa. kalau menurut lu gimana nih, orang yang udah toxic itu ditunggu jadi healthy atau kalau emang udah toxic dari awal udah jauh-jauh udah, gimana menurut lu berdua? Berdua apa gue nih? Gue dulu ya. Menurut gue kalau pasangan ini emang saling kenal banget nih satu sama lain karakternya gimana, mereka bakal tahu si cowoknya atau ceweknya ini yang dibilang mungkin pengaruh toksiknya itu dia bisa berubah nggak? Kayak itu tuh sebenarnya bisa dilihat kalau lo tuh bener-bener kenal sama pasangan lo gitu sih. Dan itu harus dikomunikasiin, Karena komunikasi itu penting. penting banget. Sama siapa aja, jangan Benar. cuma sama hubungan lu, bahkan sama orang tua. Lu harus tetap berkomunikasi. Setuju. Mau sejauh apapun Gue lu setuju, mau itu gue setuju. Lu ngerantau dimanapun, jangan lupa orang tua lo, karena mereka yang ngebiayain lo, ngedidik lo, yang Setuju. ngembangin lo dari bayi sampai segede ini. Nih dari peak lu dari peak nih mau jadi gede sekarang nih, itu semua orang tua lu. Jadi nggak ada salahnya lalu cerita ke orang tua lu, walaupun lu ngerasa kayak ini orang tua gua kalau tahu pasti bakal marah gini. Ya lebih baik orang tua lu tahu, dan siapa tahu masalah lu bisa dibantu ya. Daripada orang tua lu tahu dari orang lain. Nah, Itu Itu bahaya. itu mending lebih jangan. nyesek, itu lebih nyesek. Mending tahu dari Terus lu ambil resiko sendiri. itu sih menurut Ya, gue. benar banget. Tapi Gimana kalau menurut lu, Je? kalau menurut gua, sebenarnya jujur gua tuh tipikal orang yang bakal kayak udah mending
cabut Gue aja. jauh-jauh, gue cabut. Itu Tapi- berdasarkan pengalaman lu setelah lu kena toxic atau emang lu dari awal begitu? Dari kenal toksik, sejak kenal toksik gue lebih milih orang. Jadi kayak gue mendingan gue cabut, nggak mau urusan lagi sama dia. Nih buat lu nih ya cowok-cowok cewek-cewek yang toxic nih buat kalian nih ya. Kalian orang trauma. Kurang ajar kalian. Kecuali lu berdua punya komit. Dari awal ya. Tapi komit aja susah dijaga. Benar, itu benar, gue setuju. Komit tuh susah banget dijaga. Setuju. Mau lu udah mau janji apa, sumpah serapah juga bakal susah lu jaga. Mbak pocong pun juga belum tentu bisa. Benar banget. Terus abis itu kayak lu tuh harus lihat pasangan lu. Ada kemauan nggak? Gitu Ada sih. keinginan nggak ya gitu Nah. buat berubah? Kalau misalkan nggak Lu ada, lu kenalin dia lebih dekat. Gimana pun caranya, lu kayak bener-bener kayak lu lihat dia, lu jadiin temen deket dia, biar lu bisa lihat proses dia tuh kayak gimana. Kau bener-bener berproses terima dia jadi pasangan lo. Dan menurut gue harus dilihat juga sih motivasi di balik dia mau berubah tuh apa. Benar banget. Motivasinya bisa beda-beda. Iya, bener banget. Bisa benar. positif, bisa negatif. Iya. ini terlalu dalam banget nih pertanyaan gue nih. Sorry ya kalau misalkan sedikit masih satu masa lalu. Gak apa dong. Nah, nih pertanyaan terakhir nih. Udah biasa. Nih buat kalian semua nih yang masih berada di toxic relationship, dengerin dan juga resapi ya. Karena ya pengalaman mereka ini bisa dibilang pengalaman yang cukup seru sih ya untuk dibagi, dan ya ada pembelajaran lah. Dan kalian yang masih berada di hubungan itu siapa tahu termotivasi untuk cabut dari hubungan kayak gitu. Benar. Gimana nih menurut lu nih cara ngehindarin toxic relationship tuh gimana? Siapa nih? Gimana menurut lu? Gue ya. Ya. Oke. Kalau gue mending lu ngehindarin kan? Yang ini. Ngehindarin kan. Lu meskipun udah pacaran nih, jangan lu terlalu close sama dia. Meskipun kalau bilang lu udah pacaran, udah saling percaya, tapi kan nggak semua bisa kita bagikan, Benar. nggak semua bisa kita ceritain. Setuju. Tetap punya privasinya masing-masing. Dia punya privacy, lu juga punya privacy. Lu harus udah bisa ngeliat dari awal lu pacaran, dia tipikal anaknya tuh gimana sih. Dari awal, kadang emang beda PDKT sama pacaran tuh kadang beda banget. Iya. PDKT manis, pacaran pahit. Sumpah. Beda banget. Ngomong dari hati, Je. Kayak bener-bener kayak merusak Bener-bener juga. harus gue bagi. Daripada kalian semua kena, cukup kita-kita aja yang udah pernah. Cukup kita-kita aja yang ngerasain mental down, trauma dalam 3 tahun belum kelar. Karena itu benar-benar bakal susah untuk depannya. Itu healing lu selama 3 tahun. Benar. Gak Healing. usah deh, mending ngalamin. Gak usah mikirin healing deh. Lu sibukin aja diri lu juga bakal kepikiran. Benar, benar. Bener banget. Kalau lu gimana, Kat? Kalau menurut pendapat lu cara menghindari ini? Atau dengan cara ya udah kita temenan dulu aja deh selama 1-2 tahun, atau kayak ada suatu hal yang gimana? Tapi kalau misalkan temen ya teman. Iya, Jangan lu anggap dia lebih. Jangan lu baper. benar. Tapi temen ya susah, teman. Je. Jangan ada perasaan. Karena itu temen berharap-harap. Walaupun perasaan tuh susah ya, manusia Je, ngontrol perasaan susah. perasaan tuh kayak Benar. kecoa terbang, Je. Iya. Dia terbang Iya. ke kita tuh nggak tahu kapan. Iya, itu gue lah tahu. susahnya. Perasaan tuh nggak bisa diatur. Nah, itu susah banget, itu anjing. gue tahu. Tapi jangan terlalu close lah. Hmm. Kayak temen. Ya udah, sekedar berbagi cerita, saling kasih advice. Apalagi cewek cowok temenan. Nggak ada yang namanya sahabat cewek cowok bakal terus. Nah, lu dengerin nih, Gue lu setuju dengerin. banget sama ini. Lu Kalau dengerin. sahabat cewek cowok susah terus. Kecuali lu ngomongnya gini, temen Susah, dekat, temen dekat cewek Iya. cowok. Itu gua ada, wajar. itu ada. Itu gue tahu itu ada. Tapi kalau sahabat cewek cowok pasti salah satu ada yang punya rasa. Nah. Nah mungkin nggak. Betul. Dengerin ya penonton Sahabat gua. ya. banget. Dengerin Kalau temen temen gua dengerin. Kalau temen dekat itu aman, lu berdua aman. Benar. Nggak ada perasaan. Tapi kalau sahabat pasti salah satu ada. Rang, ini gue mau lanjutin yang ini sekaligus hubungin yang tadi ya. Oke. Hubungin yang pertanyaan lo tadi. Suara lu aus lu. Bel, air Bel. Ayo tuh. Ayo lihat. Oke, jadi menurut gue nih, kayak yang tadi Jessie bilang, menurut gue kesadaran tuh penting sih, Jess. Kalau kesimpulan yang gue ambil dari lu ya, sadar diri, ceweknya harus sadar diri, cowoknya juga harus sadar diri. Gitu. Kayak itu tuh susah sih buat bisa mendapatkan kesadaran diri itu. Tapi kalau misalnya hubungan kalian tuh emang bener-bener apa ya, kalian mau mengusahakan banget dan emang
menurut gue orang lain tuh juga penting sih. Orang-orang di sekitar kalian tuh bawa pengaruh penting. Kalian tuh ya kalau yang punya hubungan pacaran, menurut gue harus libatin orang lain karena kalian tuh butuh pendapat dari pihak keluar juga. Benar. Dan kalau misalnya Benar, apalagi kalau kalian yang toxic in a toxic relationship, siapa sih yang mau sadarin kalian kalau bukan orang-orang di sekitar kalian, orang-orang Dengerin. dekat kalian. Dengerin. Ini bener banget. Apalagi nih, gue kasih satu kata-kata. Kalau sahabat lu bilang, lu mendingan gak usah sama dia. Lu mending gak usah sama yang ini nih, yang jalan-jalan. Lu dengerin daripada lu nyesel. Benar. Karena sahabat kan duluan kenal lu daripada pasangan. Sahabat tahu lu gimana. Jadi jangan sombong, jangan egois ya, libatin orang Jangan lain. lu mikir kayak lu siapa, lu gak ada di hubungan. Bukan gitu. Dia peduli sama lu. Dia tahu lu gimana, dia tahu kemampuan lu sampai mana, dia tahu lu tuh butuhnya apa. Hidup lu tuh gak berputar sama satu orang ini doang. Benar. Cuy. Lu punya kehidupan lain. Setuju. Gue setuju. Itu. Kok gue yang ngerasa ya? Lu berdua cerita gue juga ngerasa anjing. Ini ada apa nih, Men? Enggak ada apa-apa. Apakah Anda ada pengalaman atau sekarang lagi merasakannya nih? Enggak ada sih. Gua enggak ada sih, alhamdulillah sampai saat ini hubungan gue. Tapi gue lihat lu lemes, Rang. Ya lemas gara-gara gue keinget masa lalu gue. Ya nggak terlalu toksik sih, tapi apa ya? Ya bisa dibilang gue terlalu percaya akhirnya tuh di biarin kita percaya. Emang kadang gitu ya, orang baik kayak dimanfaatin. Gitu. Tapi Iya. gue ada satu Kacau, hal penting sih yang mau gue sampai ini karena terakhir juga ya. Menurut gue sih buat ngehindarin itu tuh susah. Tapi gini, satu hubungan tuh antara pasangan ini tuh bisa meant to be, tapi belum tentu meant to be forever. Jadi kayak kalian harus pintar-pintar sih. Jangan stuck dalam hubungan toxic relationship. Kalau kalian udah tahu itu toxic, menurut gue antara kalian benar-benar harus ngomongin yang bener ya sama pasangan kalian, dan main-main atau emang udah keluar cabut. Udah gitu aja. Jadi cuma ada 2 pilihan dong itu. Iya. Benar. Oke. Terus gue juga mau kasih tahu nih buat pasangan di luar sana. Jet. Tahan Jet. Nah, jangan terlalu emosional Jet. Lo mau ngasih tau pasangan di luar sana atau yang itu? Pasangan di luar Oh, sana. pasangan di luar sana. Buat pasangan di luar sana, kalian jangan sibuk-sibuk ngurusin hidup orang nih. Urusin aja hidup lu dulu sendiri. Udah benar apa belum? Jangan kebanyakan ngomongin orang, jangan kebanyakan gimana ya, ngebenerin tingkah laku orang. Mendingan lu benerin tingkah laku lu sendiri. Benar. Jangan kemana-mana. Lu benerin dulu hidup lu, baru lu komenin orang lain. Kecuali udah lu benar, lu gak pernah bikin salah, gak pernah bikin dosa, lu komenin. Karena tiap orang pasti punya dosa dan kesalahan. Iya. Gue setuju. Berarti sekian ya dari pertanyaan ini, dan ya setelah lebih lanjutnya kita bakal nyari episode yang lain, oke? Semoga bisa bermanfaat ya buat Dan teman-teman di semoga luar bisa sana ya. bermanfaat. Harus sih, harus Harus diambil bermanfaat. hikmahnya di sini. Ntar untuk Ambil quotes of the pembelajarannya. day, bakal kita taruh gede-gede. Dan nanti Oke. kita bakal taruh IG di ini. Siapa tau kalian Oke, pengen kita DM, di bawah. kalau di DM mau apa kan di DM dijadiin teman Nggak curhat. apa-apa. Boleh sih. Boleh. Boleh yang mau Crack teman lagi gue. curhat, butuh advice. Habis dari dia pindah ke lain. Iya, bisa ke Ini WA kalau juga mau line bisa. gue di atas nih, line gue nanti dikasih sama editor. Editor Iya. kasih ya Malik. Kasih Iya. Malik. Oke. 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 Aman. Ya Untuk udah, yang butuh sekian. teman curhat, advice bisa kontak Bisa. kita ya. Nih, ini dia berdua ntar dikasih IG di sini sama line gue di atas. Add Bisa, aja bisa. Rangga namanya. Oke. Oke. Kita mau infoin untuk episode berikutnya. Apa Jangan tuh? lupa untuk tunggu the next podcast kita. Nyalain lonceng, nyalain Karena lonceng. bakal seru banget. Dan Jangan nyalain lonceng ya, lupa nyalain lonceng. subscribe, komen di bawah. Loncengnya dinyalain biar tahu, biar ada notifikasi dari kita. Dan update ya. Ya, Oke. benar banget. Oke deh. Berarti sekian dari podcast Nanino Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah